selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dalam acara Rapat Kerja Teknis Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 dengan tema Intelijen Digital Kejaksaan Optimal. Kita semua dapat mengikuti pembukaan Rapat Kerja Teknis Bidang Intelijen tahun 2021 dengan tema Intelijen Digital Kejaksaan Optimal. Bidang intelijen adalah mata dan telinganya kejaksaan, mata dan telinganya pimpinan. Oleh karenanya, ukuran keberhasilan intelijen adalah kemampuan untuk menghilangkan potensi-potensi atas segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu kebijakan penegak hukum dan sebaliknya. Jajaran intelijen dituntut terus meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi agar dapat mengimbangi dan melakukan counter terhadap ancaman yang lahir dari berbagai teknologi itu sendiri. Seperti diketahui bersama, saat ini kita telah memasuki era keterbukaan yang diwarnai dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana telah menjadikan informasi termasuk klasifikasinya yang terbatas, bahkan tertutup, sebagai komoditi yang mudah diakses oleh siapa saja. Depannya, intelijen kejaksaan harus memperkuat basis digital intelligence sebagai transformasi intelijen kejaksaan yang lebih responsif dan mampu melakukan antisipasi. Apa yang perlu diperbuat? Seperti saya katakan tadi, organisasi harus selalu disesuaikan sesuai dengan tujuan. Tentunya setiap saat tujuan kita bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau tindak pidana khusus yang dicari itu adalah bukti awal. Sedangkan intelijen itu informasi, Impolek, Sosbud, dan Kam itu apa saja, data ekonomi, data politik, ideologi, itu menjadi bahan dasar dari penyelidikan intelijen. Jadi bekerjalah dengan baik, jadilah abdi negara, abdi masyarakat, bekerja tanpa pamrih. Kita mengharapkan bahwa seluruh SDM intelijen juga bisa bertransformasi dari yang konvensional menjadi digital atau disebut dengan insan intelijen yang modern. Paham dari Bapak, apakah memang ada kolaborasi dari Kemenkominfo dengan para aparat penegak hukum atau dengan dari BSSN, sehingga tidak hanya sekedar sharing information, tapi ada suatu tindakan apa, mungkin ada mekanisme apa yang bisa diberikan nanti ke depan, bisa diberikan suatu kolaborasi bagi kami selaku aparat penegak hukum. Mohon penjelasan. Dukungan anggaran intelijen bagi penegak hukum khususnya untuk di jam intel Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi materinya secara online kami bagi 3 bagian. Jadi secara umum dulu, secara umum adalah terkait dengan tantangan pembangunan dan fiskal serta kebijakan belanja negara. Kita mengapresiasi dulu pada penyelenggara Rapat Kerja Teknis Intelijen tahun 2021 yang telah menyelenggarakan dengan baik, lancar, juga menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Yang pertama. Yang kedua, jajaran intelijen Indonesia kehadirannya dengan penuh semangat perubahan. Saya melihat dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga tentunya ada suatu harapan. Harapannya adalah ke depan
transformasi intelijen kejaksaan harus mampu melakukan antisipasi, deteksi dini, juga memprediksi berbagai kejahatan atau yang mengancam institusi kita, ya baik kelembagaan maupun person. Itu harus bisa kita antisipasi oleh jajaran intelijen. Saya bangga perkembangan intelijen saat ini, dari digitalisasi saja sudah memiliki e-admintel, kemudian Secure Operation Center, kemudian sistem Adiaksa Command Center, kemudian sosial media depth analytic. Selain itu ada lab forensik, ada MIC. Nah, ini bagian daripada fungsi intelijen dalam rangka menuju intelijen mendukung kejaksaan digitalisasi. Tetap saya mengapresiasi kegiatan rapat kerja ini dengan berbagai inovasi oleh penyelenggara sangat luar biasa. Memanfaatkan teknologi. Selamat dan sukses untuk panitia. Aplaus untuk panitia. Baik, saya bacakan sambutan Pak Jaksa Agung dalam rangka penutupan rapat kerja ini. Saya perintahkan agar seluruh jajaran bidang intelijen untuk betul-betul memedomani seluruh rekomendasi yang telah dirumuskan guna menjadi rujukan untuk meningkatkan kinerja jajaran bidang intelijen agar intelijen digital kejaksaan optimal dapat teraplikasikan secara nyata. Selanjutnya, saya berpesan agar saudara-saudara dapat segera mengaktualisasikan hasil rekomendasi rapat kerja teknis di tempat tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk cap jari terbaik peringkat 3, yaitu Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe. Peringkat kedua, Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Motong di Motong. Peringkat pertama, Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena dari Kejaksaan Negeri. Peringkat ketiga, tingkat Kejaksaan Negeri se-Indonesia, yaitu jatuh pada Kejaksaan Negeri Tarakan. Peringkat kedua, jatuh pada Kejaksaan Negeri Pemalang. Selanjutnya, peringkat utama atau peringkat 1 jatuh pada Kejaksaan Negeri Klaten. Kejaksaan Negeri Klaten. Pengumuman pemenang pemilihan Duta Media Sosial Kejaksaan Teknis tahun 2021, bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan citra positif kejaksaan serta meningkatkan kepercayaan publik yang merupakan amanah dan instruksi, tim penilai telah memilih 6 kandidat terbaik sebagai duta media sosial yang diyakini mampu membangun dan mewujudkan citra positif institusi. Dan langsung saja kita umumkan para pemenang pemilihan Duta Media Sosial Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Dan juara 1 adalah